Di dalam 2 Korintus pasal yang kedua ayat 12 sampai dengan 17, kecemasan dan kelegaan Paulus di Toras dan di Makedonia. Ketika aku tiba di Toras untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantara kami, Ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Sebab bagi Allah kami adalah bau harum dari Kristus. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagai mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Mari kita akan menyerahkan hidup kita. Bapa, pada hari ini kami menyerahkan segala sesuatunya menjadi bagian-Mu. Karena kami tahu berencana-Mu itu lebih indah dari rencana kami. Suasana surga turun mengurapinya dan memberkatinya. Maka itu biarlah Roh Kudus tinggal diam, suasana surga turun, dan Engkau membuka jalan. Dan kami tahu bahwa firman-Mu pada hari ini adalah tema semua seizin Tuhan. Menghadapi detik-detik nafas terakhir, itu adalah judulnya. Dalam 2 Korintus 2 ayat 16, bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan. Dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas demikian? Bapa, hari ini kami langsung masuk dalam firman Tuhan. Maka biarlah sekiranya Engkau membuka tingkap-tingkap langit-Mu menyertai perjalanan ini. Kami percaya Tuhan, Engkau berkuasa atas kehidupannya. Kemenangan ada di pihaknya, pemulihan ada di pihaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, kita sama-sama berkata, amin. Di kemuliaan Tuhan, saudara. Kami percaya bahwa Tuhan bekerja di atas. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita tahu bahwa rencana Tuhan itu indah. Kita langsung dalam firman Tuhan. Saudara, marilah kita imani bersama-sama bahwa semuanya itu adalah seizin Tuhan. Saya ingat pada waktu Pak Budi pertama kali datang, ya, kosong, pandangan kosong. Jadi kalau roh tidak ada, pandangan itu kosong dan semuanya hambar. Apa yang dikerjakan semua hambar. Sehingga membawa obat itu dengan saya itu, saya ingat 2 kresek, saudara, besar-besar. Saya dalam hati saya gini, wah ini bagaimana bisa itu obat diminum dengan segitu banyaknya gitu ya, saudara. Tapi Tuhan itu ajaib, akhirnya pelepasan berapa kali itu ya, 3 kali atau 4 kali. Terus kita masuk dalam pengurapan, semuanya tanpa obat Tuhan pulihkan. Tuhan baik, beri kemuliaan pada Tuhan, saudara, ya. Mari kita akan masuki firman Tuhan. Hari ini adalah firman Tuhannya sangat pedas sekali, karena dimana Paulus lagi gelisah dengan jemaatnya dan pengurusnya. Karena dia tahu bahwa detik-detik kehidupan dia itu sangat singkat. Dan dia tahu bahwa apapun yang terjadi, di dalam 2 Korintus 2:16 itu adalah bagian kita. Kita tahu bahwa kalau selama kita mengiring Tuhan, saudara, bau kematian pasti ada, karena hidup kita tergantung dari perintahnya atau kehendaknya. Pasti suatu saat kita dipanggil oleh Tuhan. Tetapi kita harus ingat bahwa bau kehidupan itu adalah bersama dengan Tuhan. Maka kehidupan kita akan bisa melakukannya, menunaikan tugas selama kita ada di dunia. Lalu bagaimana, Bu, intinya?
Kalau kita tahu kesaksian Paulus, saudara bisa membaca di dalam 2 Korintus 2 ayat 3. Dan justru itulah maksud suratku ini, yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka, yang harus membuat aku menjadi gembira. Sebab aku yakin tentang kamu semua bahwa sukacitaku adalah juga sukacita. Jadi Paulus ini menanamkan kepada semua jemaat dan juga pengurusnya bahwa sukacita yang aku alami adalah sukacitamu. Nah, kita akan perhatikan 2 Korintus 2 ayat 7, 10 dan 11. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan dan terlampau berat. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Jadi di dalam kelompok Paulus ini, saudara, banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat beda pendapat dan akhirnya kacau keadaannya, sehingga Paulus menerangkan seperti itu. Jangan sampai kamu tahu bahwa iblis itu suka mengambil keuntungan. Jangan sampai iblis itu mengambil keuntungan dalam pelayanan atau sebagai anak-anak Tuhan. 2 Korintus 1:14. Tetapi syukurlah bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantara kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Jadi saudara, Paulus masih punya pengharapan dan yakin sungguh bahwa apa yang dilakukannya bagi semua jemaat dan bagi semua pelayan-pelayan Tuhan, dia yakin betul bahwa kalau kamu jalan lurus, pengenalan kemenangan itu menjadi bagian kita. Nah, itu untuk kita juga, saudara. 2 Korintus 2 ayat 16-17. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan. Bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Ini terulang-ulang terus. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain. Perhatikan, tidak sama yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus, kami berbicara sebagai mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah di hadapannya. Nah, saudara pasti bingung. Ini maksudnya apa? Sebaliknya, mencari keuntungan di dalam firman Allah itu seperti apa? Mari saudara, saya akan saksikan ya bagaimana Tuhan itu menjamah orang dan membentuk orang itu berubah. Ya, saudara. Saya ini adalah anak nomor 1. Ya, saudara ya. Saya selalu memiliki ketegasan, kedisiplinan. Jadi kalau dia tidak garap PR, adik-adik saya pasti saya kena hukum. Karena itu dari orang tua ajarannya, jadi saya mengena. Jadi kena dampaknya mengikut-ikut ya, ikut karena aturannya seperti itu. Lalu setelah saya itu menjadi anak Tuhan, saudara, dan ikut melayani Tuhan, saudara, saya harus belajar untuk memaafkan dan mengampuni. Walaupun itu buat saya menyakitkan. Karena apa? Saya sering ditipu. Contoh, kamu sudah garap PR belum? Sudah, tapi ternyata enggak. Itu berulang-ulang sampai mendapat surat panggilan bahwa anak ini kenapa enggak pernah garap PR. Nah kan saya otomatis marah, saudara. Betul enggak? Tapi di dalam kitab Paulus ini, dalam 2 Korintus, kita harus mengampuni orang yang menyakiti kita. Kita harus mengampuni. Akhirnya saya bilang, konseling kasarnya sama teman saya. Ya apa? Ya sudah, jalannya aja. Mau ya apa? Gitu. Yo perlu ya dibilangi, nak perlu ya biar nanti naik kelas isin dewek deh. Saya nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena ada rasa tanggung jawab. Saya belajar seperti Paulus, belajar tanggung jawab. Untuk bertanggung jawab itu butuh pengorbanan. Karena kita tidak sama, saudara. Tahu ya, kalau kita itu memberi kasih dengan orang, memperhatikan dengan orang, belum tentu orang itu memperhatikan kita. Halo? Baik-baik dengarkan. Kalau orang itu baik dengan orang, orang itu belum tentu baik dengan kita. Bisa-bisa dia tidak baik. Jadi pada intinya di dalam 2 Korintus 2 ya, sampai 12-17 itu menunjukkan bahwa kamu hidup di dunia ini
kamu tidak bisa pegangan siapa-siapa. Kamu tidak boleh berharap pada siapapun. Harap pada Tuhan, nanti Tuhan yang akan menuntun menjadi kemenangan buat kamu. Itu intinya seperti itu. Nah, sekarang di sini dikatakan bahwa kalau kamu itu mencintai Tuhan sungguh-sungguh, di sini dikatakan saja. Kalau kamu mencintai Tuhan, kamu tidak boleh mencari keuntungan dari firman Allah. Saya tadinya tidak tahu, saudara. Tadinya tidak tahu. Akhirnya saya mengampuni, lolos kan? Saya jadi sabar, pengertian, ya. Tahu apa yang harus dilakukan, sampai ngantuk-ngantuk tak belani. Dulu enggak, mesti tak pukul, kadang tak setrap, suruh berdiri sana. Sekarang saya enggak lakukan itu, saya pakai hukum kasih Tuhan. Akhirnya ya sudah lolos, dapat nilai bagus. Maksudnya enggak enggak, tapi dia mereka sudah berusaha dengan kerelaan. Kalau dulu kan tertekan karena saya marah. Beda, saudara. Jadi kalau saudara itu marah, dengan kita punya kasih untuk memberitahu itu beda. Tapi kadang ada yang ndablek. Nah, kalau ndablek itulah diserah nombek Tuhan. Karena Tuhan adalah empunya hidup manusia. Amin. Ya. Nah, dengan seiringnya waktu, saudara, akhirnya saya menikah. Ya. Dengan menikah itu saya sedih. Karena saya harus berpisah dengan keluarga, adik-adik saya. Dan saya tahu bahwa itu tanggung jawab saya. Sekarang itu adalah mempunyai suami. Ya. Dengan jalan seiringnya waktu, saya itu bingung. Karena dalam setiap keluarga, dari keluarga saya punya, saudara, dengan keluarga yang kita baru kenal, itu berbeda. Apa, saudara? Berbeda. Jadi bukan langit dan bumi, tapi aturannya berbeda. Paham, saudara? Kalau di dalam pihak saya kalau namanya orang urusan rumah tangga itu serana sama Mimi atau Titik, saya bisa. Tapi begitu saya menikah, tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena aturannya berbeda. Kalau menurut saya ini baik, tapi menurut dia itu kemproh. Jadi saya harus mengikutinya. Kenapa? Karena saya adalah anak yang masih muda, mantu kasarnya ya, mengikuti aja dengan jalurnya ya. Jadi begitu ya caranya. Ya, ini namanya baru bersih. Waduh, berarti apa ya caranya? Bingung saya, soalnya ember dalam itu satu, ember tengah satu, ember rumah meja makan satu, ember tempatnya bagian anjing satu, ember bagian taman satu, ember pokoknya tak hitung tuh semua 16, saudara. Yes. Pusing saya tuh, tak catet saudara. Dulu nggak ada HP itu, tak catet deh. Kenapa gue males? Nah, kata-kata yang nggak membangun tuh setiap hari adalah makanan saya. Tapi saya tahu bahwa 2 Korintus 2, 12-17 ada satu pelajaran buat saya harus menerima. Saya tersenyum. Acung dia buju prengas. Karena kata-kata yang tidak baik bisa menjulur ke hal-hal yang tidak baik. Betapa sakitnya hati ini, betul nggak? Nggak apa-apa, mengalir aja, gitu. Kan toh ada suami. Nah, karena saking puwegele saya bilang sama dia, kamu itu yang sehat hidupnya. Masa kamu minum manis terus? Saya bilang gitu. Dia berdiri, dia nongok saya kan duduk di meja makan. Itu urusanku. Ini, kaget saya. Waduh, loh, kemarin itu enggak kayak gitu loh, saudara. Saudara, saya minta ada tas. Maaf ya saudara, saya harus menunjukkan bahwa hal ini adalah hal yang tidak baik buat kita, pahami. Maaf ya, tidak ada bantal ya. Ini apa tuh? Berani juncalnya kena ya saya nih. Maaf. Ya, ini dilempar ya. Jadi pada waktu pacaran tuh saudara, saya bilang kok muka kayak jemblem. Kan gemuk. Wah, saya ya diem aja, ya demi mama lah, kasih sayang mama baik. Hanya gini,
Ya Pak. Terus ya gitu dia pakai bantal gini. Kok tokonya rame? Itu Cano. Apa? Rame. Dalam hati saya, lho sing dijak omong ki bantal apa saya? Jadi seakan-akan dia itu ramah sekali, baik sekali. Saya sih enggak, maaf terima kasih ya. Saya sih enggak ada masalah. Yang saya maksudkan adalah hidup manusia itu saudara tidak bisa dilihat dan dipandang dengan kasat mata. Kayak guyang-guyu. Tapi jaruane musuh. Nah itu kan kita enggak tahu. Tapi kan itu suami, mana bisa musuh? Betul enggak? Betul enggak? Kok kamu mau minum apa? Cakar. Udah, udah tak kasih kopi. Tak kasih air putih, gak diminum. Terus kita kasih kopi mau. Udah gitu habis kopi ini njaluk meneh, minta lagi. Loh kok cukup ya 2 gelas ya. Nanti kamu kram loh. Sakarepku toh. Udah. Jadi tiap hari dia minumnya manis-manis. Aja berdoa, Tuhan, bagaimana kesehatan suami saya gitu. Tuhan tuh nunjuk loh saudara. Suamimu ini bisa kencing manis. Jadi kamu harus bisa membawa dia untuk mengenal aku. Ya, siap. Gitu no, saudara. Hanya gini. Tidur ini. Kan kalau orang suami istri kalau pas gini ngomong kan bisa tengkar saudara ya. Bisa orang, enggak, pokoknya aku sebaik gini. Percuma. Tapi di tempat tidur kan beda. Bukan ngerayu-ngerayu, saudara. Ko. Ayo, ko, sembahyang yuk, ko. Kamu gini mesti ganggu ya, aku turu. Gitu. Tidur. Ayolah, ko. Sekali-kali lah. Ayo. Pengen. Mimi pengen. Gak mau. Itu, tidur. Baru aja, saudara. Baru ngomong, kuak. Jadi saya berdoa, Tuhan kau mengasihi aku, kuak. Tuhan berilah aku kekuatan, kuak. Kering enggak, saudara? Saya nggak bisa tidur, ya. Wah, ini mau tak kasih kapas, kok diseneni mami ini, kok dia masuk ke sini. Jadi saya hanya berserah aja sama Tuhan, dah sudah berserah aja, sudah mengalir. Hanya Tuhan berikan batas. Hambaku, ya Tuhan, saya sering berdoa, sering juga tanya apa-apa, tanya sama Tuhan. Kenapa? Karena saya merasa di tempat itu berubah semua. Nah, hanya saya bilang, Tuhan, apa yang saya lakukan? Sini, kamu harus doain air putih ini. Untuk apa Tuhan air putih? Dia lu tidak mau. Jangan bawa imani. Ya udahlah. Tidak tak imani, sudah mengalir aja. Ya sudah, aku sungguh-sungguh rela. Tidak apa-apa, aku ini kan istri nih, sudah tidak apa-apa. Bisa kita nerima dengan hati yang lapang, berharap agar yang kita doa-doa itu akan betul-betul menjadi minum buat dia, ya toh. Terus tak bilang gini, kok suaraku tidak bisa ngerayu Tuhan, sudah nanti aku sih ngomong, ya, kok, dia pakai itu, zaman dulu pakai itu, apa? Tek sama nah si ko ya apa kok iki ganggu iki rugi lho kok nek aku keliru tak dino tak anteni 1 jam 2 jam masuk di tempat tidur. Duh, kamu tuh bisa tadi aku ngomong mbak kamu tuh mau apa? Duh, ini loh air minuman. Gak gelem aku. Nah akhirnya saya bingung lapor mbak Tuhan. Saya nggak lapor sama siapa-siapa, saya lapor sama orang sama apa, itu bisa luka batin. Tuhan, ini apa? Airnya tidak mau diminum. Tuhan bilang, taruh di panci. Nah, taruh di panci buat apa? Bingung tuh saya. Sudah, didikan, tidak didino. Terus Tuhan, dia minta kopi sebentar lagi. Oh ya. Jadi air yang didoakan itu dimasukkan di kopi dan didoakan. Nah, ibu-ibu, kalau membuat kopi atau membuat teh, ya, ojo gondok, ya, lek gondok itu jadi airnya jadi gondok juga. Jadi kalau kamu disakiti, kamu diapain, udek kopi, udek teh, udek setruk, udek apa boncekno, dalam nama Tuhan, Tuhan sucikan dengan darahmu Tuhan. Jelala didoakan numpek sudah. Marah kan? Percuma
aku doakan gitu, tapi Tuhan bilang, mengalir hambaku, aduh, melayani, lebih sungguh, itu tak sing tak lakuno, melayani, lebih sungguh. Tapi dalam hati saya, iki akhirnya kapan dikekno kan gitu, bingung enggak? Tuhan lebih dulu melayani kepada siapa? Kepadaku. Melayani lebih sungguh. Disauti adik suami, lagumu ku fales, jadi gak semangat hidup, kamu stres ah. Saya diem itu kan, kuat iman kuat. Oh, percuma sudah, darahnya mendidih, stres, tekanan darah tinggi, betul nggak? Saya cuma menangis dan bilang sama Tuhan, tak serano suamiku ke dalam tangan, karena sudah waktunya, dia sakit nanti ya apa, walaupun dia jahat kayak gitu kasarannya ya, tapi saya harus punya kasih, karena itu suamiku. Saya sudah disahkan di tempat altar yang suci, tidak boleh cerai. Oh, suara sumbang bilang, saya ngono cerai wes gitu. Banyak orang bilang, tapi saya bilang enggak. Kenapa? Karena saya sudah berjanji dengan Tuhan sehidup semati. Amin. Jadi ibu bapak dilirik suaminya sehidup semati yang ya walaupun buah puji nama Tuhan, tapi ya jangan menggoda saudara. Puji nama Tuhan, digemplang saudara. Tidak boleh ya. Jadi puji nama Tuhan, seizin Tuhan saya bisa melayani suami saya dengan kasih yang mula-mula. Amin. Bunceno, enggak apa-apa. Syukur karena Tuhan mengizinkan saya berjalan sesuai dengan iman. Amin. Dan akhirnya udah dia jatuh sakit saudara. Benar sesuai Tuhan yang bilang. Dia jatuh sakit, dibawa ke dokter, nggak mau, sampai ngiler. Saya bingung, kok kamu kapan ya keluar air liur kayak gitu kok? Dan saya itu nggak ngerti sudah. Terus saya bilang sama dokter sebelah itu kan masih saudara, loh om ini apa ya goyang kok ngiler? Ngiler, loh itu berarti stroke. Saya kaget, panas dingin badan saya. Saya ini tidak terlambat. Oh, ini ada apa-apa? Wah, merotos, nyawas kau gitu. Gitu, kacau nih, kayak gitu. Akhirnya, udah saya bilang, mertua di Jakarta saya. Biasanya saya ke rumah sakit, dokter cuma bilang gini, Bu, kurang sedikit lagi, pembuluh darah otaknya pecah. Aduh, lemes langsung lah. Puji Tuhan, syukur gitu saya. Tolong dikasih obat, mateng ke obat iki, repot. Minum obat mau sudah. Di sini laki-laki minum obat susah. Halo, susah? Susah lah ini contohnya lah. Hanya saya bingung. Kasih obat ada 4 macam, pagi siang malam. Saya tuh kayak orang bingung saya. Ini obat udah doa no, obat itu gitu kok. Ini habis makan minum obat. Dan yo gak kepanggil, tetap di situ. Akhirnya saudara, saya sudah tidak serantan, tak ambil, duduk berhadapan, tak wasi terus. Ya, ayo minum, gak mau. Jadi kok arek cilik ya, buka mulut, masuk jeruk, minum, setiap hari. Seperti itu, gak pernah dia minum sendiri. Nah, bayangin saudara, kalau tanpa seizin Tuhan, saya nggak tahu prosesnya bagaimana. Saya sudah nggak orang manusia capek. Kenapa? Makan nggak mau, minum nggak mau, sakit tambah rewel. Makan nggak mau, minum nggak mau. Sing dilanggar adalah kopi. Terus apa? Yang soda itu apa? Bukan yang putih. Nah, Sprite. Bayangin. Jadi saya tuh ndredeg, kayak dia itu minum Sprite, tiba-tiba kasih obat. Kan anfal ya. Jadi saya tiap hari, gak bisa kerja, gak bisa apa, mengikuti gak buntut. Jangan.
di kesana lagi, oh ini jangan minum ini, jangan minum, tak delikno sampai pembantu tuh dimarahi. Kamu tuh boloi, gitu. Jangan macam-macam ya, kamu tuh tak bayari, gitu saya nangis pembantu. Aku tak pulang gitu. Saya bilang, Bu, sakno aku, ya kamu pulang, nanti siapa sih ngawasi Tuhan? Ya Bu ya, tolong ya Bu. Enggak, aku tak pulang, aku dilok-lokno. Gitu. Aku ini bukan apa-apa, ya sampai ku bojone istri nih. Saya berdoa sama Tuhan, ya apa Tuhan kirim pembantu sudah enak setia, sekarang diusir-usir sukuan. Tuhan, tolong Tuhan, jamah Tuhan hati saya supaya saya bisa melayani kedua-duanya. Sudah loh, wagi sekali saudara. Tiba-tiba suami saya itu ngeblank, jadi tidak sadar, mendelik ini. Saya ketakutan, saya teriak-teriak sama Bu Mi, namanya Bu Mi, ayo tolong aku di rumah sakit. Wah, Ibu di rumah sakit. Saya tahu apa yang terjadi. Wah Bu, pembuluh darahnya sudah pecah. Hah? Terus gimana Dok? Ya enggak tahu. Ini bisa-bisa jadi kembang bayang. Aduh, mateng aku. Bayangan saya gini, jadi kembang bayang, saya juga enggak bisa kemana-mana, saya juga harus mengikuti dia dan dia posisi kayak gini. Was, enggak pas semua. Sudah Tuhan, aku pasrah. Nah ini, ketika kamu punya masalah, seharusnya kita tidak boleh bingung sendiri ya. Tanya sana, tanya sini. Sudah serana sama Tuhan. Saya hanya pada waktu menyelimuti, saya cuma bilang Tuhan, menterai dia dengan darah. Saya tahu bahwa suami saya adalah milikmu. Dan saya tahu bahwa hari ini juga saya menjadi istrinya juga karena engkau. Saya tahu. Oh, pasti nangis sudah siapa mau suaminya sakit. Udah. Wis panas loh. Kasih pokoknya ngeramut ya. Kasih anduk. Dia sudah waras sedikit, anduk itu uncang-uncang gitu. Tak ambil terus gitu. Tapi saya juga tidak apa-apa. Yang jadi masalah adalah dia tidak sadar. Hanya saya berdoa, bergumul, puasai terus puasa 1 hari itu mungkin ada 10 hari saya puasa. Saya bilang Tuhan, apa yang kau mau? Saya tidak bilang sembuh, enggak. Tuhan, apa yang kau mau? Saya tidak tahu apa yang kau mau. Akhirnya tengah malam dia itu kayak ngelindur, gitu, terus kejang-kejang gitu. Terus saya pegang, saya bilang Yesus, tolong saya, engkau tabib dari segala tabib, jamah. Gitu. Waktu dia kejang-kejang, saya tumpang tangan di sini. Ada satu kuasa yang turun. Saya merasakan ada satu kehangatan di dalam tangan saya. Tumpang tangan dilepaskan semua, lepas semua. Semuanya lepas yang tidak baik, lepas semua, lepas. Begitu sudah, amin, dia tidur, lemes. Nah, saya kan takut, kalau bablas. Hanya saya panggil dokter, jadi sering panggil dokter saudara. Dokter bilang menyarankan bahwa dia harus bawa ke rumah sakit karena dia tidak ada harapan. Maksudnya, Yowis nunggu waktu gitu. Terus saya bilang Tuhan, apakah yang harus saya lakukan? Tuhan bilang berdoa, berserah. Sekarang kasih minyak urapan. Saya tidak tahu minyak urapan itu apa. Hanya saya doa, dia punya minyak urapan, saya doain. Saya taruh sini, saya taruh sini, terus saya doain. Dokternya datang, dia bilang, Bu, saya jadi ikut tegang, dokternya serem, dokter itu kayak ngomong, bisa ini, kabel, anunya ini, pinjamin. Saudara kalau tahu, bencana kabel 2. Iya kan, kalau dokter taruh sini ya. Ya, oke. Nah, gini kan. Ini satu aja biar sudah bayangin. Ini kan dadanya suami. Kita udah tegang karena dia kan tidur terus. Saya kan gemel, kan jadi bingung. Ini apa? Saya gini, Tuhan, ini apa? Tuhan dokter ini, biar noe.
heboh sendiri. Terus saya gini, maaf dok, ada masalah. Enak dia, kita ini sendiri. Oh, tidak ada. Jangan ya. Saya bilang sama mami, oh cok manggil dokter itu lagi mi stres, bahasa saya stres. Duh, itu yang pinter mi. Ya udah tidak bisa apa-apa. Ya udah, orangnya kecil, gendut, jadi jualan dulu. Itu nama manusia, tapi saya kan tidak boleh. Ya toh. Jadi sekarang kalau dia periksa, saya sudah tidak mau deket-deket. Tapi dia cari saya, mana mantunya, begitu. Saya gini, ya dok, sudah diperiksa dok, kamu lihat sini ya. Ya, Tuhan, jangan buat saya emosi. Iya dok. Lihat saya. Ya. Lihat ya. Ini ngantuk sih. Ya apa ini maksudnya? Saya jengkel, saya bilang, aduh dok, kenapa kok dokternya gini-gini? Saya bilang, ini aneh. Terus maksudnya dokter apa? Sini, kamu nggak tahu detaknya. Ini, disuruh ngerungokno, suruh dengerin. Loh, saya kan nggak tahu. Loh, ini apa daduk gitu? Loh, saya kan nggak tahu gitu loh. Saya bilang dong, saya tidak tahu. Jadi saya itu bilang ngono aja, sudah nggak apa-apa saya. Sini kamu, ya, si duduk sini. Ya, mana mamimu? Ya, duduk. Dari sudah ambil kursi ya. Aduh, saya itu sampai stres saja. Kursi, tolong kursi. Saudara kalau tahu seperti itu, saudara tidak boleh marah ya. Kenapa? Karena iblis itu bisa mencobai kita sewaktu-waktu. Ya, kan kursi bertiga. Ini dokternya. Jadinya gini, gini ya, tangkring, segini. Saya diam ya. Dokter mau minum? Nggak usah. Saya ngumpul, begini. Suwi gak ngomong. Mi, ngomong. Mulai dari mana ini ya? Itu saya gini. Aduh Tuhan, ini dapat dokter kelihen, kenemenan bergaya. Gitu, lulusan apa ndak tahu aku, sembuh. Model apa ndak tahu. Terus gitu. Setelah dia sudah begini-begini, dia berdiri saya. Anda tahu, orang-orang bentak gitu. Loh, saya kayak kaget. Tuhan itu ada, ini syarat. Loh, saya itu sampai ingat loh saudara. Saya bilang gini, ya memang Tuhan ada dong. Puji nama Tuhan, Tuhan ada. Dalam hati saya gemesan. Tuhan itu sangat mencintai keluargamu. Oh amin. Tapi, ya minum obat selalu. Nah ini. Corone piye minum obat uang ya loh, ya loh. Dok, maaf ya dok. Bagaimana kalau obat itu digerus, ya, dimasukkan di buah atau apa gitu dok? Betul. Nah, enak ngomong gitu, mungkin ngambil dan enggak, ya betul. Nanti kalau dia enggak mau, ya, buka aja mulutnya dipaksa, masukkan aja gitu. Dimasuk no piye dong? Ya lep gitu, teglek gitu, pok gitu. Iki dokter model apa dalam hati saya? Ya sudahlah Tuhan, saya sudah berserah, aku berserah. Karena Tuhan itu mengasihi kita tuh banyak perkara yang kita tidak tahu. Akhirnya sudah semua, suami saya sudah segeran, sudah kelihatan tenang. Saya ingat. Ku tetap cinta, benar tak? Ku tetap cinta, ya tak? Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Baru nyanyi gitu saudara, kaki ide kejat-kejat saudara, udah. Dan dia sering seperti itu. Ya, saya pegang, Tuhan tolong Tuhan, lindungi suami saya kasih kontrapin, kasih apa, tetap kejat-kejat gitu. Terus saya telepon sama dokter, dok, kenapa dok? Waduh aku lupa, obat kejangnya enggak kasih. Loh, maksudnya apa loh? Ini buat dokter tuh stres saya tambah. Saya bilang, dok lain kali itu yang jelas gitu no. Supaya saya juga enggak tegang kayak gini. Enggak apa-apa, tenang aja, tenang, tak kirimi. Dikirimi baru besok pagi dikirimi.
Bayang, jadi saya itu menggoni suami itu sampai berdoa-doa. Obat kejangnya kayak gini, nggak dikasih. Ya, jadi nyanyi ini dilanjut lah saudara. Sampai nangis-nangis. Ku tetap setia. Ya, kayak tidur. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa. Ku tetap setia. Musim ini saya tidak kuat, saya sudah nangis. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Lalu Tuhan, kalau tidak karena kemurahan Tuhan, suami saya sudah ada. Betul tidak? Itu hal pertama yang saya lakukan. Tuhan itu baik. Sudah loh? Sudah sembuh nih. Sudah enakan. Go, lek jalan ojo cepet-cepet. Nah, sakarmu. Tidak apa-apa. Ya udah, sakarmu. Tak gandeng. Jalan. Bu, ini tidak bisa lah terus-terusan, harus cuci darah. Aduh, berapa lama dok? Seumur hidup. Waduh, Tuhan, kenapa? Saya tuh paling takut dengan darah. Kok ini sekarang ini saya ada hubungan dengan darah? Aku apa yang harus saya lakukan? Tuhan bilang sudah mengalir aja. Jadi 1 minggu 2 kali cuci darah, ya. Cuci darah terus tidak lama kemudian ya setengah tahun lah saya dapat telepon dari luar negeri ada pelayanan, saya harus ke sana. Dia dengar bisa gitu saya taruh teleponnya, langsung dia bangun. Aku melok. Hah? Apa kok? Aku melok. Tahu ya maksudnya, aku ikut. Loh kok aku enggak nentukno mau pelayanan karena kamu kayak gini, aku enggak mau. Udah Mimin enggak akan pelayanan. Enggak, harus pelayanan gitu. Saya bingung loh, saya berdoa sama Tuhan, gimana nih? Tuhan bilang memang dia tak suruh supaya dia ikut pelayanan. Hah? Tuhan, terus bagaimana cuci darah? Di luar negeri enggak ada cuci darah. Terus bagaimana kelanjutan? Terus nanti apa? Nah itu pertanyaan. Kita ini kadang dengan posisi yang terbentuk banyak terus. Oh apa nih? Tuhan tidak tercapai apa nih? Jadi saya itu kayak gitu. Hanya Tuhan bilang apa? Diam, duduk diam, mengalir. Ya, udah. Hanya saya ngurus visa masuk loh saudara. Padahal kok yang itu sakit masuk. Saya tahu berapa lama saya di sana? 2 minggu. Saya bilang sama dokter ya, yang rodok hengeng tadi, dok, tolong dengan hormat, gitu. Cek dan beri saya obat. Mau ke luar negeri ya? Iya, bagus. Dalam hati saya mau batuk, mungkin gitu. Terus saya kan tidak lakukan itu. Saya cuma dalam hati saya, iki ya, karpe mana saya minta obatnya gitu. Saya minta obatnya sama Doni, tidak dikasih. Orang cuci darah itu tidak ada obatnya, hanya vitamin. Aduh, matang ya Tuhan. Saya kira berdoa, Tuhan, ayo kau berdoa. Nah ini baru berdoa deh. Baru berdoa. Kasihan, ya saya baru peluk dia dan saya bilang, Tuhan tolong lindungi suami saya. Selama 2 minggu di Australia, apa yang harus saya lakukan? Saya takut terjadi apa-apa. Tapi dia berkata, aku percaya Tuhan bersama aku. Gitu saja. Akhirnya setelah saya izin sama mamanya boleh, maminya, terus saya berangkat, saya bilang gini sama Koyan, Kok, kamu cuma macam-macam le maam ya. Di sana tuh, mendelek macam-macam, mendelek kumat, nggak ada obatnya. Itu loh, awannya terang ya, jadi ngelipur, nggak mau dengerin. Telinga tak buka, tak busik banget. Kok, ojo macam-macam ya, nanti kamu di sana nggak ada obatnya. Apa? Jadi kan geger loh, pokoknya apa yang saya perbuat untuk melayani itu semuanya buat dia itu sudahlah, tidak ada artinya. Pokoknya kamu percaya doa sudah, gitu aja. Saya sampai di Australia, saya sudah inting-inting sama yang undang.
ojo dikasih buah, ojo dikasih. Pokoknya sudah semua saudara. Udah masuk ke supermarket, pisang dimakan saudara. Dari ngambil pisang dibuka dimakan. Padahal dia kalau makan dua itu kejat-kejat saudara. Kejang-kejang, melanggar. Terus saya ketakutan, langsung saya ambil air, saya doain dan minumkan dia. Malam saya tidak bisa tidur, tak wasi. Baru kali ini saya melihat suami saya, andeng-andengnya satu. Ini alis nyengat sito. Baru tahu karena daripada ngantuk saya, jadi namatno suami ini. Jadi mulut gini pantesan, dia kayak gini itu. Jadi kayak ada sesuatu yang membuat saya jadi bangun. Gara-gara saya ngeliat mukanya, ngapal kupingnya, telinganya, rambutnya, semua siapa. Akhirnya Tuhan, sudahlah. Ini memang harus terjadi. Tapi jangan sampai kejang-kejang. Sampai pada pagi, jam 3 fajar Tuhan bilang, tidur. Tak bisa Tuhan. Malaikat tak suruh jaga. Malaikat ada samping kiri kanan. Tidur hambaku. Tak bisa, aku takut kalau dia kejang. Yaudah kamu tidur di kakinya. Jadi saya tidur tidak normal. Dia yang kenceng, saya yang di kakinya melungkar di kaki. Tidak kejang-kejangan tahu gitu. Saya peluk kaki ini. Saya doa. Tidur lagi, bangun lagi doa. Gitu kayak gitu. Bangun. Di stroke. Mana stroke? Kok di sini ada stroke kok? Loh kemarin ada di kulkas ada. Gitu. Sungkanku, itu tamuku. Langsung ngambil, aku minta stroke-nya. Nah suaminya tidak apa-apa, ya wes tak kain. Loh mateng aku dikasih. Enggak saya. Terus saya bilang Tuhan sembuh tak serang, tidak tahu nanti ada. Begitu sudah selesai, tidak apa-apa. Besok, ya gitu terus tidak bisa tidur sampai 2 minggu pulang Indonesia. Kok awakku lemes ya, gitu, tidak bisa berdiri, saudara. Saya gendong dia sampai tidak kuat, saya panggil orang, langsung ke UGD, langsung dicuci darah. Aduh lega, seger mukanya, tadi pucet seger mukanya. 2 minggu Tuhan pelihara saya, mujizat terjadi, amin. Pada pelanggaran sering terjadi, tapi jangan coba-coba ya. Ini kan istimewa Tuhan izinkan gitu loh ya. Katanya suami Bu Titik, tak coba jantung, kok terus, jebol saudara. Yang salah bukan saya, kan saudara sendiri. Ini kan terkecuali Tuhan izinkan 2 minggu. Ya, semuanya beres cuci darah, terus jalan terus dengan seiringnya waktu, saudara. Tuhan bilang 3 bulan sebelum terjadi. Hambaku, ya Tuhan, kamu harus bersiap-siap. Mau pergi kemana? Jangan Tuhan, jangan ke luar negeri, jangan kemana-mana. Sudah saya tak nunggu suami saja. Perpisahan memang tidak menyenangkan, tapi kamu harus siap. Kemana Tuhan? Saya tidak mau pisah. Saya ini harus bertanggung jawab karena saya istrinya. Saya berdebat, tapi Tuhan diam. Sudah, pokoknya tungguin. Benar, 3 bulan kemudian suami saya itu anfal. Kalau tidur tidak bisa bangun, pengen. Kalau sudah tidur tidak bisa bangun. Mbok dicungkak, mbok dicubit, mbok diapain, tetap kayak nafas tapi tidak bisa bangun. Akhirnya saya pukul gini, tidak bisa bangun. Saya panggil dokter bilang bahwa jaringan otaknya sudah tidak berguna. Jadi saraf untuk bangun dia itu tidak ada. Mateng wis Tuhan ya upun nih. Serem loh sudah. Bangun kayak normal, tapi begitu tidur bangun susah. Itu sudah berjalan 1 bulan. Dosa beredek terus. Hanya saya gini Tuhan, apapun yang terjadi saya harus siap. Karena suami saya memang kayak gitu. Gak apa-apa. Urip mau pimpisan. Ojo mau larang-larang. Biar aku makan sate, kambing sate, ati sate apa gitu. Dia nggak mau marah-marah terus. Akhirnya saya sudah mengalir aja. Saya bukan meracuni, tapi saya nangis deh. Sudah kan? Dan seiringnya waktu kita cek lagi, Tuhan bilang udah waktunya. Tapi saya nggak tahu. Suatu pagi dia tuh diem. Lihat TV tapi diem. Loh, kok kamu mau minum dah? Dia. Nah, saya kan takut tuh, kok, lemes gini, langsung gini. Terus saya bingung, langsung saya ambil jaket, saya masuk
Saya pakai celana, langsung saya bawa dia. Jadi dituntun tuh mau loh. Sini, Dita. Loh, ini pengalaman sudah harus tahu. Ini suaminya. Dia ini lemes, tapi dia kuat. Kalau dia enggak kuat, mungkin saja ikut jatuh, dia gemuk. Jadi dia tuh ngikuti saya. Jalan loh ini. Sampai manggil taksi karena anak saya masih sekolah. Taksi, masuk dia. Nah, duduk. Kan ini dia duduk, gini saya enggak cukup. Kamu duduk ke sana kok. Loh, dia nyender loh. Dia jalan gitu loh saya. Sudah sampai di Arkaset, terima kasih ya. Saya cek, Bu, suami ibu setengah jam yang lalu sudah tidak ada. Hah? Setengah jam itu waktu saya tadi nonton tadi saya. Bayangin, itu di tempat apartemen. Coba kalau tidak ada gotong-gotongan ke dia apa? Dia itu bisa nurut. Pikir untuk sana, ya itu sudah ada katanya. Saya kan tidak terima, saudara. Nggak mungkin, dia bilang gitu. Cepat selesaikan. Wah, si alat bantu, jalan tuh, jalan itu. Aduh, lego saya. Terus sebentar gitu, Bu, suami ibu nggak ada. Nggak mungkin, pasti bisa. Ayo, lagi. Jadi hidup enggak. Akhirnya saudara, semua air kasir kenapa sungkan? Karena kita ini mendoakan orang-orang sakit sembuh. Nah, ya saudara. Tapi saya mendoakan suami saya. Kan pikiran dia, oh ya memang hidup gitu. Tapi kan kehidupan dan kematian itu hak Tuhan, toh, bukan hak saya. Hidup mati, hidup meninggal, hidup meninggal. Terus akhirnya salah satu dari mantri yang berani bilang, Bu, sudahlah Bu, saya diginiin. Ikhlas no, kamu ndak ikhlas no, suaminya terus gini terus. Ndak, pokoknya kasih alat bantu lainnya. Gitu. Mereka mau jangan sampai kesadaran saya tahu bahwa ini desok, jadi ini besok sudah. Jadi dada ini sudah desok masuk ke dalam. Terus saya mikir loh, lagi ya apa ya, desok nanti dia hidup, kayak kok itu, loh, dalam loh sudah, 2 lem sekali loh, 2 lem. Kan saya sadar, iya ya, saya tidak boleh kayak gini gitu. Baru saya berdoa sama Tuhan. Nah ini, dengan kondisi bingung, kita doanya asal-asalan, tidak bisa. Jadi kita harus fokus ke Tuhan. Baru saya sadar, Tuhan, apa yang kau mau? Mana suami saya? Memang tidak ada. Loh, saudara. Langsung dia datang di sebelah saya, marah-marah. Kamu ya? Kamu itu menghalang-halangi aku pergi. Gitu. Kamu dengerin itu suaranya. Saya dengar ya. Lembut. Ya Bianco. No, dengar enggak? Kamu tuh menggak. Marah-marah sama saya. Terus saya mulai sadar, ya aku sama jalan ya. Kamu senang di sana, tapi memang mesti di dunia. Ya udah pergi yuk. Sampai orang yang mantau itu bilang gini, Bu, ini kan hanya sementara, tapi air kaset maksudnya rumah sakit ini tidak akan menerima ini pasien pergi untuk seberang, ya kan posisi ngedeng gitu, kan saya tidak terima. Sampai kayak gitu, karena saya tidak terima. Begitu saya sudah ikhlas, saya bilang ya sudah kok, selamat jalan, terus pergi kamu, biar memang hidup sama Tuhan. Dari situ saudara, terus sering pegawai rumah sakit saking takutnya langsung tutupi buat sebelah sana saya. Supaya saya enggak bilang suruh benahin lagi, ini udah desok saya. Jadi ingatlah bahwa hidup manusia ini saudara harus kita sadari bahwa kita itu tidak bisa sewenang-wenang, kita bisa begini, kita bisa begitu, enggak bisa. Itu tergantung dari kehidupan kita dengan Tuhan. Menghadapi detik-detik nafas terakhir itu saudara, itu hak Tuhan, bukan hak kita. Amin. Jadi saudara tidak bisa mengatur hidup saudara, apalagi baik itu keuangan, baik itu keluarga, semuanya di dalam tangan Tuhan tuh harus mau menjalaninya. Amin.
Jadi saudara tidak boleh menuntut, tidak boleh marah, tidak boleh benci. Begitu saya sudah rela, saudara. Dia naik dan dia dada-dada. Dan dia bilang, aku titip anakmu. Saya baru merasakan ikhlas itu. Demikian juga hidup saudara, semuanya seizin Tuhan. Biar bau kematian pasti ada, tetapi biarlah bau kehidupan tetap di dalam hidup kita. Amin. Kita sanggup menunaikan tugas. Makanya di sini katakan, tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Siapa? Tidak ada. Tapi bersama Tuhan kita lakukan perkara besar. Amin. Ya, itulah firman Tuhan. Jadi menghadapi detik-detik nafas terakhir itu tidak menyenangkan. Perpisahan itu tidak menyenangkan. Tapi bersama Tuhan kita bisa melakukan